Ekosistem pendidikan yang berpusat pada murid sebagaimana dicita-citakan Ki Hajar Dewantara hanya bisa terwujud apabila sekolah memiliki budaya positif. Satu strategi menghidupkan budaya positif di sekolah adalah menggunakan restitusi sebagai sistem kontrol, alih-alih menghukum murid atau memberikan hadiah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan sendiri sehingga mereka kembali ke jati diri mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut demonstrasi kontekstual menggunakan segitiga restitusi menyelesaikan masalah murid. Selamat pagi Anggun. Anggun terlambat lagi. Oke, gak apa-apa, kamu dulu. Gak apa-apa. Letakkan dulu tasmu, kamu kelihatan capek sekali sampai ke sekolah ini dan akhirnya terlambat lagi. Gak apa-apa, tenangkan pikiranmu dulu, netralkan perasaan, gak usah merasa bersalah. Terlambat, setiap orang juga bisa merasakannya dan mengalaminya. Oke? Kamu tenang dulu, nanti kita lanjutkan berbicara tentang bagaimana menyelesaikan keterlambatan ini kan. Sekarang kamu belajar saja dulu bersama dengan teman-teman. Oke, Anggun? Halo. Ya, Pak. Ya. Kita tadi sudah jumpa di kelas dan melihat kamu terlambat lagi. Gak apa-apa. Bapak bisa memahami bahwa kamu terlambat pasti ada tujuannya atau pasti ada alasannya, ya kan? Oke. Kalau boleh tahu ada apa sehingga terlambat lagi hari ini, Bun? Tadi Pak tiba-tiba jalan di dekat ruas itu macet panjang. Oh, Gak kayak biasanya. nggak kayak biasanya. Oke. Sebelum-sebelumnya jalanannya macet nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu, tapi macet juga ya? Iya, tapi gak sepanjang tadi. Oke. Dan kalau memang sebelum-sebelumnya sudah macet, apa yang Anggun lakukan untuk mengatasi kemacetan itu sebelum-sebelumnya? Kita cepat, gak boleh cepat, lebih gedana. Oke. Jadi Tadi tidurnya sering lebih makan cepat. di mobil. Oh gitu ya. Tapi yang jelas tidurnya lebih cepat, bangunnya lebih cepat, itu yang dibuat selama ini ya. Tadi kamu melakukannya nggak seperti itu? Tapi masih tetap juga terlambat ya? Cuma tadi bangunnya terlambat 5 menit. Oke, jadi terlambat 5 menit ya. Oke, bagus. Ya. Oke. Jadi sebenarnya jalan macet itu sudah bisa diperkirakan sebenarnya kan? Bisa sih, tapi tadi panjang banget ya. Oke, macetnya panjang banget. Baik ya. Walaupun sudah bisa diperkirakan tapi masih terlambat juga. Oke. Nah, ini sebenarnya masalah kita kan, jadi masalahmu juga dan sebenarnya masalah kota ini juga kan. Oke. Nah, apakah kita mau menyalahkan jalan? Enggak lah. Enggak kan? Kita mau menyalahkan orang lain? Enggak. Enggak. Lalu gimana kita mengantisipasinya? Cari solusinya. Mencari solusinya. Nah, sekarang Anggun pikirkan dulu solusinya kira-kira apa? Bangun lebih cepat lagi, tidur lebih cepat lagi. Oke, bangun lebih cepat lagi, tidur lebih cepat lagi. Dan supaya bisa lebih santai ya. Nah, Anggun sudah pernah melakukan itu. Hasilnya bagaimana? Nggak terlambat lagi kan? Oh, berarti sebenarnya Anggun bisa melakukannya kan? Oke. Nah, selain itu Anggun, kamu masih ingat nggak bagaimana kesepakatan kelas kita? Nah, coba, apalah kesepakatan kelas kita tentang ini tepat waktu datang ke sekolah? Oke, datang ke sekolah tepat waktu kan? Ada keyakinan kelas kita tentang seperti itu kan? Ada juga di aturan sekolah itu? Oke, aturan sekolah jam berapa sampai tiba di sekolah? Jam 7.10 sudah tiba di sekolah kan? Oke. Nah, Anggun kira-kira apa sih yang nilai-nilai apa sih yang ingin dicapai, yang ingin ditanamkan dalam diri kita dengan adanya aturan-aturan itu? Oke, berarti nilai disiplin ya. Oke,
Oke. Jadi kita perlu melatih nilai disiplin dalam diri kita kan? Oke. Nah, apakah itu sesuatu yang baik menurut Anggun? Baik ya. Apalah kira-kira baiknya kalau orang punya kedisiplinan diri? Bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bisa dipercaya orang. Terus dia nggak mesti buru-buru dan semua yang dilakukan itu semua nggak ada yang terlalu jelek. Oke, jadi apa yang kita kerjakan menjadi baik hasilnya kan? Dan itu bisa berguna bagi banyak orang dan juga bagi diri sendiri. Nah, sekarang kira-kira Anggun apa yang akan dilakukan supaya disiplin diri itu tertanam dalam diri, menghargai orang lain, dan yang dikerjakan itu baik hasilnya. Bagaimana kira-kira bisa dilakukan supaya tidak terlambat lagi besok-besok itu? Tapi bisa ngatur. Oke, bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, sekarang kita coba Anggun pikirkan bersama-sama dengan saya bagaimana caranya mengatur waktu dengan baik supaya tidak lagi terlambat ke sekolahnya. Apa kira-kira di rumah yang bisa kamu buat sebagai tanda ketika kamu melihatnya kamu teringat dan sadar bahwa kamu harus tidur dan harus cepat bangun lagi, dan aku harus disiplin, aku harus menghargai sesama. Kalau aku datang terlambat, pembelajaran bisa terganggu, jadi itu kan bisa mengganggu teman kan gitu ya, tidak menghargai teman gitu. Nah, apa kira-kira yang bisa kamu buat pengingat di rumah gitu? Mama, mungkin bapak atau buku di rumah. Oke, buku-bukunya di rumah ya. Jadi Anggun melihat buku, Anggun melihat aku harus disiplin. Anggun melihat mama, papa, aku harus disiplin dan aku harus menghargai orang lain. Begitu kan kira-kira Anggun? Oke. Apakah Anggun bisa melakukannya? Yakin? Yakin sekali ya? Oke. Bapak sungguh yakin Anggun bisa melakukan itu. Sungguh percaya Anggun bisa melakukan itu. Kapan akan dilakukan? Nanti ya. Nanti sudah dilakukan dan besok-besok keyakinan diri itu sudah semakin dekat dalam dirimu. Yakin kan? Oke. Bapak sungguh yakin, sekali lagi sungguh yakin bahwa Anggun bisa melakukan itu. Terima kasih. Semoga Anggun bisa lebih disiplin, lebih menghormati sesama, teman, dan dengan bangun lebih cepat, mempersiapkan diri lebih cepat, dan tidak terlambat sampai ke sekolah. Demikian Anggun, terima kasih banyak. Terima kasih. Kamu boleh kembali. Nah, sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan menghargai teman-teman kita dan sesama kita dengan berbicara sopan kepada mereka. Apakah kalian siap semuanya? Baik, terima kasih. Oh ya, Anggun, bagaimana kabarmu? Wah, hari ini kamu kelihatan sangat segar, Anggun. Tapi ngomong-ngomong, apakah Anggun merasa ada sesuatu yang kurang dengan dirimu sekarang? Gak ada ya? Coba lihat dulu semuanya, dirimu adakah sesuatu yang kurang beres? Gak ada. Bagaimana dengan rambut Anggun? Oke, sekarang baru ingat ya. Oke, gak apa-apa. Lupa itu manusiawi. Semua orang juga bisa lupa. Anggun gak pernah perlu merasa sungkan, merasa bersalah dengan tidak menjaga rambut. Oke, silakan ikat rambutnya lagi. Baik, Anggun sudah menyadari dan kita bisa lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Oke? Oke, selamat pagi Anggun. Pagi, Pak. Ya, terima kasih ya sudah datang berjumpa dengan saya kembali di sini. Setelah tadi di kelas saya menegurmu karena rambutnya tadi kenapa? Tergerai rambutnya. Oke, tadi kamu katakan tergerai karena lupa kan? Oke, jadi lupa itu biasa. Jadi Anggun nggak usah merasa bersalah karena lupa. Semua orang juga kan bisa lupa kan? Siapa orang yang nggak pernah lupa? Saya juga beberapa kali lupa, bahkan saya pelupa. Oke, nggak apa-apa. Jadi Anggun nggak merasa kecil hati karena lupa. Tapi
apa sebenarnya yang Anggun ingin capai dengan lupa tadi, dengan membuat rambut dibiarkan tergerai? Pasti kan ada tujuannya kan, karena setiap orang pasti ada tujuannya melakukan sesuatu. Bahkan orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan pun pasti ada tujuannya, apalagi yang tidak sengaja, yang sengaja pasti ada tujuannya. Oke, apa kira-kira? Ada pas saya bebas. Oke. Saya pengen berpenampilan sesuai dengan diri. Oke ya, Anggun sekarang sudah mulai merasa dewasa kan? Hampir dilihat orang mengekspresikan diri sesuai dengan keinginan diri ya. Oke, saya sangat memuji keinginanmu itu untuk ekspresif, itu bagus. Dan sekarang kamu kan sudah semakin remaja, itu cocok. Kamu ingin tampil yakin di hadapan orang bahwa kamu bisa. Tapi apa kira-kira manfaatnya bagi dirimu dan teman-temanmu di kelas ketika kamu membiarkan rambutmu tergerai di ruang kelas sambil belajar? Ada nggak manfaatnya? Ada sih. Selain mengekspresikan diri tadi, ada nggak? Ruginya apa ruginya? Ruginya dia tergabung dengan pelajaran, Nah. teman-teman pun agak tergabung dengan pelajaran. Oke, ya kan? Jadi kalau dibiarkan pada saat belajar, kamu akan terganggu mendengar guru, dan mungkin teman-teman pun akan terganggu kan? Kira-kira kalau ditimbang, mana lebih banyak? Ruginya atau kurang baiknya daripada lebih baiknya membiarkan rambut tergerai? Ruginya kan? Lalu apa sebenarnya yang lebih penting bagimu pada saat itu? Membiarkan berekspresi atau belajar? Oke. Oleh karena itu, apa yang lebih tepat? Mengikat rambut atau membiarkan rambut? Mengikat rambut. Oke. Apa sebenarnya aturan sekolah kita tentang rambut panjang bagi putri ini, Anggun? Tahukah kamu? Tahu. Pernah lihat aturannya? Nah, Mau saya tunjukkan lagi aturannya di mana? enggak. Oke. Sebenarnya aturannya ada di sini, tapi Anggun sudah tahu sebetulnya kan? Sehingga Bapak nggak perlu sampaikan lagi kepada Anggun kan? Oke. Nah, apa sebenarnya kira-kira nilai baik yang hendak disampaikan dengan aturan putri harus ikat rambut? Supaya lebih rapi, lebih bersih, itu lebih tempat terdisiplin. Oke ya, jadi nilai-nilainya adalah kerapian, disiplin, kebersihan. Oke ya, jadi rambut panjang diikat agar kita bisa terlihat rapi, terlihat bersih. Ada lagi kira-kira apa gunanya mengikat rambut sehingga tidak menutupi telinga waktu belajar di kelas? Supaya lebih jelas dengan penjelasan guru. Oke, jadi lebih jelas mendengar penjelasan guru kan? Nah, apa kira-kira nilai apa sebenarnya yang disampaikan yang mau kita capai dengan lebih jelas mendengar penjelasan dari guru? Mungkin juga teman kita ada yang mau ngomong kan? Kira-kira apa nilai yang ingin dicapai dari sini? Menghargai orang. Oke, jadi menghargai orang itu kerapian, kebersihan itu baik atau enggak? Nah, Anggun mau nggak melaksanakan itu? Anggun lebih suka rapi, baik, dihargai daripada yang sebaliknya. Oke. Ya, jadi di sini ada nilai kerapian, kesopanan dan sebagainya. Oke. Apakah Anggun bisa melakukan itu? Nah, sekarang bagaimana Anggun bisa melakukan itu sebagai upaya supaya menjadi seorang pribadi yang menghargai orang lain, rapi, sopan? Apa kira-kira yang akan Anggun lakukan sebagai pengingat bagi Anggun supaya selalu berpegang pada prinsip menghargai orang, menjaga kerapian dan kebersihan diri, apalagi di kelas? Kayak di buku, karena dia selalu rapi. Oh, itu siapa? Tidak tahu itu. Apa? Artis? Enggak. Jadi? BTS. Oh ya, oke. Dan orangnya rapi gitu ya? Oke, bagus ya. Itu idolamu? Bagus ya. Jadi kalau kamu nanti mengingat dia atau menjadikan dia sebagai idolamu, kamu akan selalu terlihat dan berpenampilan rapi, sopan, serta menghargai orang lain. Betul? Oke, baik. Saya sebagai gurumu sangat yakin bisa kamu lakukan itu. Dan
saya sungguh percaya Anggun akan bisa menjadi seorang pribadi yang sopan, rapi, dan sekaligus menghargai orang lain. Guru, teman, apalagi di kelas. Apakah Anggun ada yang mau sampaikan? Apakah cukup hari ini? Oke, baik. Terima kasih Anggun. Sudah kita bisa capai solusi dari masalah persoalan yang kamu hadapi hari ini. Semoga kamu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Oke? Terima kasih banyak ya. Oke. Terima kasih. Ya. Kamu sudah membantu Bapak membuat skenario menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh siswa. Nah, menurut Anggun, kalau seperti yang saya lakukan tadi, cara untuk menyelesaikan pelanggaran aturan dan keyakinan kelas yang Anggun lakukan, kira-kira bagaimana tanggapanmu? Bagus sih, ada ngomong terus dijelaskan, Iya. tahu bagus. Ya, bagus ya. Itu kira-kira bisa nggak lebih mendorongmu semakin baik, semakin tadi tanggung jawab, semakin disiplin? Bisa. Seandainya saya misalnya memarah-marahimu, terus menekanmu dengan aturan yang sudah dibuat di sini sangat jelas, kamu kira-kira lebih bahagia nggak di sini? Atau dengan yang saya buat tadi, berkomunikasi, berdialog dengan mana yang lebih membuat bahagia? Kalau di baik ya menurut ya kok sebenarnya bakal bilang jangan aja di guruku, takut aku nggak mau aku. Tapi kalau bicara ini ya otomatis semuanya mau. Oke, lebih bahagia ya. Oke, lebih senang berada di sekolah kalau komunikasinya seperti tadi ya. Oke. Atau dibiarkan seperti itu misalnya, cocok nggak menurutmu? Nggak ditegur gitu. Nah, ditegur tapi dengan komunikasi yang baik. Itu yang Anggun harapkan. Apakah betul? Oke. Baik, terima kasih Anggun atas kesempatan untuk membuat video singkat tentang bagaimana menyelesaikan persoalan siswa berdasarkan keyakinan.